semua jenis bawang-bawangan. Yang pertama, yang kedua, kunyit habatus sauda juga sama, juga bisa mengencerkan darah. Kunyit habatus sauda juga bisa punya efek mencairkan plak. Ya. Tapi yang paling penting apa? Perbaiki pola makan. Plak itu kan karena lemak, maka babnya adalah Anda harus turunkan atau kurangi atau tolongkan stok lemak yang tidak sehat. Minyak goreng, ya. Kemudian juga tadi yang gula tadi, kemudian apa? Terigu tadi, ya, makan olahan kayak begitu. Itu. Kemudian apa lagi? Banyak sih rempah-rempah begini pun yang terumbar kita bisa pakai ya untuk mencairkan. Kunyit juga bisa. Adanya apa di rumah? Pakai aja, rutinkan aja. Berapa lama? 3 bulan minimal. Kalau mau sempurna. Tapi ingat dengan catatan Anda benerin pola makan. Ya. Jadi lemak-lemak dalam tubuhnya itu yang biasa diasup lemak tidak sehat ganti dengan lemak sehat. Contohnya apa? Zaitun, lemak zaitun. Kemudian kelapa nih, daging kelapanya itu ada makan, ya kelapa tua itu bagus buat jantung juga, buat pencernaan juga. PCO juga bisa. Seperti itu. Ramuan apa yang dapat menurunkan lemak dalam tubuh? Sama ya. Ramuan paling bagusnya namanya puasa. Buat penderita kanker ovarium setelah selesai kemo, jenis makanan apa yang baik dikonsumsi? Secara umum ya, kemo itu kan banyak menghabiskan enzim. Ya, makanya orang kemo biasanya keluhannya itu salah satunya temuan. Gitu kan? Nah, tadi saya jelaskan enzim kan? Nah itulah enzim ada makan, kemudian asam amino atau apa sel tadi ada makan tuh. Ya. Kemudian juga kayak ketunggak lawang kayak begini ya. Makanan-makanan real food pak sepertinya. Ya. Dari dagingan yang sehat juga bisa ada konsumsi. Bagaimana caranya agar tidak kumat lagi kankernya? Benerin hati. Karena kanker itu yang saya ketahui ada hubungan juga dengan masalah hati, emosi tertentu. Ya, seperti kalau kita bahas benar hati. Jadi mulai ikhlaskan, maafkan. Ya, ada orang yang pernah mungkin menyakiti, mendendami, jadi ikhlaskan, maafkan. Tidak ada gunanya juga disimpan. Ini beberapa pertanyaan sebenarnya sudah terjawab dengan penjelasan saya tadi, saya nggak baca ya. Dan beberapa pertanyaannya cenderung membenturkan. Yang dibenturkan saya, karena bahaya kan kalau dibentur-benturkan. Saya punya penyakit GERD itu kayak asam lambung ya. Bagaimana cara penyembuhannya? Lu sering kita mainkan itu ya, paling mudah pakai air tajin, bukan air cucian beras ya, air tajin. Bapak-bapak kadang-kadang bikin air cucian beras. Tahu nggak air tajin? Jadi nasi itu dan nasinya berasnya pun nanti cari beras yang bagus. Ya, kalau kita mah beras yang organik, khusus buat bikin air tajinnya, makanya sekarang ada namanya slow cooker. Kita rice cooker kan? Nah, slow cooker itu air tajinnya ditampung sama dia. Nah itu bagus buat masalah lambung. Nanti diambil air tajinnya. Kalau nggak punya slow cooker karena harganya lumayan, pakai anak biasa aja. Cuma nanti airnya dibanyakin, nanti air beras itu yang dipanaskan itu diambil, campurkan madu sedikit aja, campurkan garam sedikit, ya, minum 3 kali sehari, itu buat beratnya.
Udah? Nah, oke. Mau tanya apakah benar zat yang bermanfaat buat yang tulisannya kritik belum dibonding. Apakah benar zat yang bermanfaat untuk kunyit, jahe, lengkuas ada di bawah kulitnya? Semuanya sebenarnya. Ya, kalau yang saya pahami sih, jadi sebenarnya Allah menciptakan kulit ini melindungi dia. Ya, jadi sebenarnya bukan sebenarnya. Kalau dalam versi saya, ini kan bukan versi benar salah. Kalau versi saya, kalau mau dapatkan utuh khasiatnya, sah-sah kulitnya dengan catatan bersihkan. Ya, mungkin ada yang cacat-cacat, agak hitam, potong aja. Ya, sama kulitnya nanti dipotong, digeprek-geprek lagi atau di slice-slice atau dikonsumsi. Saya ada masalah jantung itu penyempitan pembuluh darah. Kayaknya sudah tadi ya. Mirip ini pertanyaannya. Ya. Plus tambah lagi dengan berbekam. Jantung itu punya emosi. Emosinya jantung itu was-was, curiga, nggak percayaan. Ya, maka itu harus dikontrol. Bagaimana cara kontrolnya? Serahkan sama Allah. Jangan dikit-dikit was-was, jangan dikit-dikit curiga, jangan dikit-dikit gak percayaan. Itu karena setiap organ itu harus sehat, itu punya emosi. Ya. Jadi yang kalau saya sampaikan ini kan makanan jasadnya, tapi makanan emosinya itu juga harus kita berikan. Contoh begini, ini sering saya sampaikan di banyak kajian. Ketika seorang istri misalkan suaminya pergi, kalimat dia misalkan disampaikan kepada Allah, ya Allah kutitipkan suamiku kepadamu, itu kalimat dia nanti akan menganulir semua curiga dan was-wasnya dia. Sebab ketika kalimat itu dia tidak sampaikan kepada Allah untuk doa segala macam, pergi mana suami dia curiga, pergi mana was-was, semua seakan-akan gak ada yang melindungi suaminya tadi itu. Akhirnya kan yang jadi sasaran adalah raganya sendiri, itu maksudnya. Ya, jadi bahasa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis asli sya'ni kullahu lak ini dengan setor fata'in yang didoa zikir pagi petang itu kan aku serahkan semua urusan kepada Allah. Gitu, supaya organ kita ini enggak menderita akibat emosinya kita, gitu. Ya, nah, maka sama tadi babnya kalau kita bicara jantung tadi, mulai perbanyak zikirnya, tingkat ketenangan dari Allah, ya. Karena nanti ini nggak tenang, itu nggak tenang, ini benar nggak ya, ini nggak ada yang percaya sama dia, nggak ada yang bisa dipercaya gitu loh, ya. Anak saya kalau megang atau marun bawang putih, dia alergi dan jari-jarinya melepuh. Apa yang bisa dilakukan untuk mengobati masalah ini? Belum jelas tadi kan? Apa? Air kelapa. Rutin ini terus minum. Ya. Kasih minum rutin tiap hari air kelapa. Mudah berbuat tergantung anggaran. Kalau mau murah meriah dan hasilnya tetap maksud, itu ada. Ya. Beli 1.000 mungkin dapat 2 kilo plastik. Ya kan sih kan? Bang, air kelapa jangan dibuang bang, gitu ya. Atau kita nongkrong itu ibu-ibu yang beli santan itu. Bu, air buat saya ya. Saya kan lupa sama dia. Padahal air masya Allah bagus banget. Itu bisa. Yang pertama. Yang kedua nanti coba mulai rutin ini makan bonggol nanas itu. Tiap hari makan bonggol nanas itu sama minum habatus sauda. Ya, buat memperbaiki alergi. Insyaallah ya.
Saya sering dengar kajian Ustaz menyarankan untuk sering-sering melaporkan diri. Apakah sering melaporkan, menahan lapar itu bisa bikin mah? Kalau curiga, iya. Kalau curiga. Tapi kalau kita memposisikan tubuh kita itu memang, contoh begini ya. Anda ngomong, Anda kutip ke badan, hari ini karena ada dunia putih, contoh pagi, dunia putih. Terus Anda bilang ke badan dalam bentuk ucapan dalam hati, nggak ada lagi makan sampai siang. Maka tubuh akan dikondisikan. Itu maksudnya. Ya. Sebab bahasa melaporkan ini sebenarnya kita pakai. Di waktu Ramadan orang sakit mah justru malah sehat. Kenapa? Karena udah dikondisikan, ada sahur, ada buka. Jadi selama 14 jam itu tubuh terkondisikan. Jadi dia nggak cemas, nggak was-was. Dia butuh asupan tenaga, misalkan apa dikerjakan oleh tubuh, maka tubuh akan ambil bukan dari sumber karbohidrat, dari lemak yang ada tubuhnya gitu. Itu masalah, ya. Lagi-lagi, ya perlu dikondisikan tubuhnya supaya nggak kaget. Terutama bagi orang-orang yang sudah kebanyakan makan. Kalau sudah kurus gimana? Misalkan orang yang kurus banget ya, jangan bosan-bosan juga. Yang saya maksud ini kebanyakan bagi orang-orang yang sudah berlebihan makan, sehingga tubuhnya sudah sangat gede banget karena dia maaf. Kemudian dia mulai apa namanya mendisiplinkan itu. Ya. Herbal apa yang cocok untuk menderita darah rendah? Nggak ada. Model apa darah rendah? Darah rendahnya model apa? Mau dinaikin? Kalau Anda sudah ditakdirkan hidup sebagai seorang darah rendah, maka hiduplah sebagai darah rendah. Jangan pakai kadar normal orang normal dengan kadar 120-80 itu. Paham? Gak ada gunanya, karena nanti akan balik lagi. Tensi 90/70 bagi orang yang darah rendah tadi itu normalnya dia. Kan sering dia bilang tuh, itu gak pernah normal tensi saya, dan normal itu 90/70. Paham? Ya, jadi jangan dipaksa. Ngapain? Nanti kalau dia darah rendah, darahnya rendah, ya kan begitu tuh. Ya bisa jadi kita dia haji, dia umroh, dia ke pasar, ada darahnya rendah. Normal dia itu segitu, bukan 120/80 kata gitu. Jadi kok ada apa-apain? Pertahankan saja. Justru malah nggak normalnya dia kalau 120. Paham ya? Nggak boleh, nggak usah. Udah takdirnya hidup dalam kondisi kayak begitu, maka janganlah takdir itu dengan riang gembira. Sebab kalau dia darah rendah, dia semua rendah. Lambungnya, asam lambungnya rendah. Darah rendah nih, darah rendah pertama kita bilang hipotensi kan. Nanti asam lambungnya juga rendah, namanya hipo. Sehingga orang hipo itu kecenderungannya apa? Orang hipo itu kecenderungannya dia tidak bisa perutnya kosong. Sehingga dia harus sering-sering makan tapi sedikit supaya perutnya ada isi. Nah, gitu. Nanti tiroidnya juga rendah tuh. Gula darahnya juga bisa kepake. Jadi gak usah dinaikin. Ya. Nah, bahayanya orang ini kalau dia mengkonsumsi makanan atau limpah yang nurunin tekanan darah diri. Makanya orang darah rendah jangan minum limpah-limpah yang nurunin tekanan darah. Contohnya Pak, kunyit, lihat dia minum kunyit. Woi, kenceng banget baunya. Kalau minum kunyit turun dia. Minum selain lempar. Gitu ya. Makanya pahala diri kita. Ya. Jangan samakan dengan orang nggak bisa. Dok, kalau saya minum kunyit, wah kelihatan saya dok, kayak mau semaput ya. Kemungkinan orang ini hipo, semuanya hipo dia. Ya, makanya kalau ada yang biasanya lihat ramuan-ramuan saya itu biasanya jarang ada single atau satu jenis ramuan jarang. Pasti saya campur supaya orang-orang kayak begini yang semuanya rendah, ya darah rendah, asam lambung rendah, tiroid rendah, gula rendah, itu tak kelihatan hidup itu. Nah,
Rumus formulanya apa? Rumus formulanya, saya pengen minum kunyit, nah gitu kan? Saya pengen minum kunyit supaya dapatkan manfaat kunyit yang luar biasa, bla 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 tadi. Nah, syaratnya apa? Tambahkan di situ rempah atau rimpang yang sifatnya panas, ya, krek, mengkuas, kencur, aman dia. Nanti darahnya tidak turun, lambungnya enak, nyaman, gitu ya. Jadi kalau saya dinaikkan. Jadi makanan apa yang cocok buat orang sakit darah rendah atau darah bukan sakit, baru buat orang rendah cocok semua, karena dia temanya dia itu adalah sering-sering makan tapi sedikit. Berarti kalau ada orang yang asam lambungnya rendah, dia biasanya nggak ada masalah lambung tuh. Kemudian tiba-tiba dia mengeluh kena asam lambung. Kira-kira masalahnya apa? Ya pasti masalahnya adalah dia sudah keluar jalur dari jalur hidup dia yang rendah tadi, udah ketinggian. Jadi tugas kita itu adalah mengembalikan dia ke titik rendahnya tadi, bukan dinormalkan. Makanya orang-orang yang tipe semua rendah ini, ketika dia mengeluh sakit mah, maka obatnya apa? Persering makan tapi sedikit. Tambah lagi dengan tadi apa tuh? Air tajin dan segala macam, ya kan kembali normal. Ya gitu. Udah kan? Apa saran buat tiroid? Biasanya ya, asupan yang biasa saya berikan pada orang tiroid itu wajib ada iodin. Iodin itu bukan yang buat tetes luka itu. Iodin itu ada di air kelapa, di kelapa. Iodin. Nah itu ada di air kelapa. Jadi kalau dalam bentuk itunya, dalam bentuk sediaannya namanya VCO, minyak kelapa darah, virgin coconut oil, itu yang pertama. Lalu yang kedua propolis, yang ketiga madu jelas masuk, madu, kurma. Kemudian yang ketiga itu daun sena. Nanti di prosesnya daun sena. Biasa daun sena dipakai buat orang turun berat badan, buat kurus-kurusan gitu. Daun sena, karena dia menekan rasa lapar atau menekan selera makan sendiri. Tuh, itu lo pakai. Obat atau ramuan buat asma, paling gampang pakai ini, jahe lengkuas serai. Bagaimana kita introspeksi diri di usia lanjut bahwa penyakit yang beragam itu karena menurunnya fungsi tubuh. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada dua penyakit yang tidak bisa disembuhkan, atau satu penyakit yang berbeda lain. Yang pertama itu pikun, yang kedua itu mati, yang gitu. Pikun dan mati. Maka kedua itu sebenarnya penyakit itu bisa disembuhkan. Manusia kita ini sekalian tidak didesain Allah untuk sering-sering sakit, ya. Tidak didesain. Asal kita menjalankan syarat ketentuan itu dengan benar. Jadi kalau ada orang sering-sering sakit itu pasti tidak beres tuh. Entah pola pikirnya, entah jam biologisnya, entah makanannya, entah hatinya. Ya.
Sehingga apa? Penyakit-penyakit yang hubungannya sama penyakit kronik degeneratif itu sebagian besar karena ulah dan kejahilannya kita. Ya, ulah dan kejahilan. Saya tadi sampaikan, kalau orang yang menjaga hati, menjaga emosi, menjaga pikiran, ya sekali-sekali adalah turun-turun, sedikit putus-putus, sedikit nggak apa-apa lah. Ya. Dan dia jaga pola makan, dia puasa. Itu saya katakan potensi dia untuk sakit itu kemungkinan besar itu kecil di luar kata kafir ya. Gitu. Sehingga harapannya ketika kita menjaga tubuh kita dengan pola makan sehat, ya pola ibadah yang bagus segala macam itu, masa usia tua kita itu ya bukan masa usia tua kita cuma panen penyakit gara-gara ulah kebodohannya kita gitu ya. Jadi memang betul fungsi tubuh itu akan menurun, betul, tapi tidak membuat sampai kita itu kalau kita jaga benar-benar gitu kan nggak bisa ngapa-ngapain. Contoh nih, saya banyak ketemu orang yang kemarin yang saya cerita di Jambi itu ibu-ibu umur 78 tahun masih sehat, masih bisa jalan ya. Dan saya melihat dia ngobrol sama beliau, masya Allah, sehat-sehat aja gitu. Jadi harapannya apa? Kalau fungsi itu menurun, kita tetap bisa masih beribadah dengan normal gitu loh. Dan tentunya kalau ada penyakit, itulah bagian dari caranya Allah membersihkan dosanya kita, gitu ya. Apa obat atau resep buat melancarkan haid untuk program hamil? Udah lama saya kira mungkin kalau yang dia ikut saya di Instagram sudah sering tahu ya. Resepnya itu saya namakan itu dulunya ultimate kunyit. Jadi kunyit kasih serai, kasih air panas, ya. Lalu ketika sudah agak hangat nanti dikasih jeruk nipis sedikit, ya, gitu. Sama banyakin puasa. Apa saran atau rahmat buat sinusitis? Sama tadi ya. Kalau yang biasa saya pakai itu adalah kalau nggak tadi jahil pas serai, atau yang kedua tadi bonggolnya nanas yang Anda makan atau ada blender dicampurkan dengan kapur soda, itu bisa. Bagaimana caranya air kelapa yang biasa sama khasiatnya dengan kelapa hijau? Soalnya kelapa hijau mahal dan sulit. Kita beli kelapa hijau. Ya kalau mahal bisa beli. Ya. Makanya perlu kita belajar. Jadi pokoknya udah banyak kok data-data. Kalau menurut saya pribadi itu nggak terlalu signifikan menurut saya antara kelapa hijau, kelapa muda, kelapa tua. Ya. Jadi ya mana ya namanya juga orang jualan ya, pada zaman COVID kemarin kan kelapa hijau naik daun 15.000, 20.000, saya ketawa-ketawa aja. Baru kelapanya empuk sebenarnya, apalagi tadi ada tambahkan insang, tambahkan madu, ya. Saya tergiur dengan itu aja. Dan katanya ada bukanya data ya, pakai bahasa Inggris boleh, research on coconut water, dapat dari data, atau research on your coconut water, itu dapat perbedaan kandungan kelapa muda, tua, hijau, ada, baca aja ya. Jadi jangan kita terkecoh di mana. Jam 3 sudah. Pasca stroke agar bisa digerakkan dan bicara normal lagi, sarannya apa? Sama kayak tadi ya. Jadi yang pemeliharaan darah tadi itu bisa Anda pakai. Kemudian makanan-makanan yang lemaknya bagus kayak alpukat itu makan.
Kemudian zaitun ya juga bagus, rumput laut tadi juga bagus. Yang paling penting apa? Semangat. Karena biasanya orang stroke itu apa ya, lemah ya artinya. Maka itu semangat untuk sehat, semangat untuk sembuh, bukan untuk apa-apa supaya bisa ibadah lebih baik gitu aja. Sehingga semangat itu membuat dia tuh mau bergerak. Nanti terapinya macam-macam, ada bisa pakai akupunktur boleh, bisa pakai akupressure, massage, psikoterapi, semua pakai. Ya sepanjang tidak melanggar syariat kerjain aja, bekam juga bisa. Ya, yang paling penting itu obatnya orang stroke apa? Penuhi hidupnya dengan kasih sayang dan cinta. Itu bagus banget itu. Kumpul keluarga, jadwalin seminggu sekali, sebulan sekali, ya seperti itu. Pasca operasi katarak di mata ada peradangan. Saya nggak tahu detail tentang mata, tapi kalau pakai resep sapu jagatnya, saya kasih aja di air zam-zam tiap hari. Ya, minta sama Allah agar apapun sakitnya di mata segala macam disembuhkan. Minum juga, saya kasih juga. Ya, mungkin itu bisa membantu. Alhamdulillah, pasti. Baik, Bu sekalian, semoga kesempatan ini bisa diamalkan.